Baik, selamat malam Romo Ramani dan kalian Amita. Sukihontu Namo Buddhaya. Semoga malam ini semua dalam kondisi yang berbahagia selalu ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 di part 76 hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Malam ini kita masih melanjutkan pasana tentang Kamapacaya. Sedikit saya mengulas ulang pertemuan Jumat lalu, yaitu terkait dengan Kamapacaya ini ada ceta atau niat akusala dan kusala yang berhubungan dengan nanakamika kama. Juga dalam nanakamika kama ini ada 4 hal, yaitu berhubungan dengan 4 hal, yaitu kehidupan saat ini, kehidupan berikutnya, parinibbana, juga asankheya kappa. Nah, cetana yang tidak termasuk tidak efektif pada waktu yang berbeda juga ada 3 hal di sini ya, cetana, yaitu kamawacara, magata, kusala cetana, atau cetana baik atau kusala cetana dalam pencapaian agung, dan juga cetana yang akusala dan kusala. Nah, di sini juga terakhir yaitu balawa nanakamika kama yang berhubungan dengan magata, juga lokutara cetana. Dan juga terakhir ada kita bahas tentang kamawacara dan rupa wacara. Demikian ulasan singkat pertemuan Jumat lalu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membacakan nama Karagata yang akan dipimpin oleh Pak Hendra. Ada Pak Hendra, saya silakan. Baiklah, pada Romo, Ramani, Bapak Ibu, marilah kita memulai kelas ini dengan membacakan doa pembuka. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Bu Lucy kembali. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya pada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Ibu Lucy. Yang saya hormati para Romo Ramani semua dan Bapak Ibu sekalian, kalian Amita dimanapun berada. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap Anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya. Selamat malam semuanya, Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 5 ya, tanggal 5 Agustus 2022. Saya memakai baju hitam karena hari ini mama saya ulang tahun, tapi mama saya sudah pergi meninggalkan saya. Ya, hari ini tepat ulang tahun mama saya mendedikasikan hari ini Abhidhamma saya untuk mama saya tercinta di kehidupan ini yang sudah pergi meninggalkan saya ya. Saya berharap teman-teman segera sembuh dari penyakit, khususnya buat sahabat Kalimeta saya Cimul. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Cimul ya. Dan kita akan mulai pelajaran Abhidhamma Sangha kita hari ini ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard. Terima kasih Bu Lucy yang sudah mengingatkan saya untuk melanjutkan materi ini. Tetapi saya ingin mengajak, karena kan pelajaran kita kan cukup panjang nih ya, Lucy ya. Kita takutnya nanti, kelupaan, karena sudah 1 minggu lebih ya kita tidak. Yang jelas hari ini saya ingin mengatakan begini.
ini kan patana kita yang ke-13 kan? Aduh, ada apa sih dengan ini nih? Patana kita yang ke-13. Ya. Wah, ternyata bentar nih. Ini ada yang salah dengan mungkin laptopnya kali ya. Saya harus bentar ya. Coba saya hapus dulu. Jadi kita sedang belajar ya patana kita yang patana kita yang ke-13 ya. Ke-13. Wah, berarti kalau laptop saya sudah mulai agak error karena sudah saya ganti nih Wacom-nya ya, tapi ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja ya. Patana kita yang ke-13, kita bicara tentang terkait dengan kama pacayo ya. Kama pacayoti. Ya, kama pacayoti atau pacayo. Tuh. Kama pacayo adalah hubungan kama. Ya. Kalau kita bicara kama pacayo itu hubungan karma, itu ibaratnya seperti apa sih? Kalau kita sering membaca buku, apalagi terbitan Asin Keminda ya, bahwa kalau kita berbicara kama itu diibaratkan di buku-buku Abhidhamma Sanggaha khususnya, itu diibaratkan seperti apa? Kita menanam biji. Ya. Kalau kita menanam biji, dia pasti pohon yang besar itu pasti diawali dari biji, ya. Jadi kita tahu bahwa pohon yang besar itu diawali dari biji. Lalu dia ditanam. Nah, ketika ditanam, apa yang terjadi? Maka dia akan tumbuh. Ya. Ketika dia tumbuh, dia akan tumbuh menjadi dari bibit ya, ini bibit anggapnya ya, ini bibit. Jadi ini bibit ya teman-teman sekalian. Nah, bibit ini kalau kita tanam, ya tanahkan tentu ya, maka dia akan tumbuh menjadi apa? Menjadi sebuah pohon. Tapi ketika dia menjadi sebuah pohon, maka menjadi satu pohon ya. Ketika dia satu pohon, maka bibit ini akan berubah menjadi apa? Menjadi kecambah dulu, lalu menjadi akar. Bijinya sudah hilang. Dia berubah menjadi berevolusi menjadi apa? Bibit ini berubah menjadi kecambah, gitu ya. Ya, ada yang salah dengan komputer saya, kecambah, gitu ya. Lalu berubah lagi menjadi apa, teman-teman? Menjadi akar. Bayangkan, kama yang kita sudah tanam, ya, kama yang sudah kita tanam ini sampai awalnya dari biji yang kita tanam, dia bermetafosa, kemudian kama wipaka menjadi kecambah, menjadi akar, bahkan akarnya semakin, kalau dia semakin subur, semakin akarnya membesar, pasti batangnya membesar. Dan kalau batangnya membesar, pasti tentu daunnya lebat, pohonnya buahnya banyak, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, tentu kita berbicara bibit kama yang kita lakukan, cetana yang sudah kita lakukan ini, sangat tergantung sama apa teman-teman. Didukung oleh tanah, didukung oleh air, gitu kan, didukung oleh pupuk, ya. Kalau nggak didukung oleh air dan pupuk, ya mungkin belum bisa buahnya sebesar dan selebat apa yang kita harapkan. Nah, inilah yang kita akan pelajari daripada yang namanya. Nah, kalau kita bicara kama kan, kemarin kita kama itu dibagi dua kan? Ya, kita bicara kama kan, kama itu dibagi dua. Masih teringat ya teman-teman ya? Ingat ini yang paling penting dulu. Yaitu sahajata kama pacayo, ya, sahajata maaf pelan-pelan saya karena ininya sahajatanya jata biasa ya, sahajata kama, dan yang kedua adalah nana kanika kama kan, nana
kanika. Nana kanika. Kama. Nah, gitu teman-teman. Jadi, dan kita sudah bahas ya, terkait dengan Nana kanika kama ini yang tadi disampaikan oleh Cilusi ya. Apa itu Nana kanika kama ya. Tapi yang jelas sebelum membahas Nana kanika kama ini, teman-teman nanti saya mengajak teman-teman memahami dulu bahwa apa sih sahajata ya. Kalau kita bicara sahajata kama kan di mana cetana ini ya, kalau kita bicara sahajata ini ya, kalau kita bicara sahajata di mana kama ini, di mana cetana ini melakukan fungsi untuk apa ya, menstimulasi gitu ya, menstimulasi sebuah fenomena cetasika yang menyertainya agar melakukan apa? Melakukan fungsinya masing-masing. Kita pernah bicara bahwa di sahajata ini maka cetasikanya cetananya menjadi sebab dan akibatnya tentu adalah 51 cetasika. Kita sudah belajar itu ya teman-teman, dan teman-teman nanti ketahui juga bahwa sepanjang kehidupan kita di Pawati, maka cetana di sahajata ini akan terus mengkondisikan materi dari hasil pikiran yang disebut cita jarupa. Dan pada saat patisandi kita tahu bahwa dia akan menghasilkan juga yang namanya kama jarupa. Di sahajata nih kita pernah bicara kemarin ya. Nah, kita kalau kemarin dibaca di Nana kanika, maka di Nana kanika ini kita tahu bahwa Nana kanika ini kan dibagi 3 ya. Ada yang teman-teman sudah masih ingat tadi yang 3 itu apa? Bisa dibantu. Yang 3 itu apa? Masih ingat teman-teman? Yang 3 itu di Nana kanika itu kan ada 3 kan? Apa saja? Masih ingat nggak? Nana kanika. Di Nana kanika ada akibat apa teman-teman, kita bicara apa kemarin? Bahwa kalau yang namanya Nana kanika itu dibagi kelompok kan kemarin, masih ingat nggak? Kelompok Nana kanika itu yang mana? Siapa yang masih ingat teman-teman? Nana kanika itu dibagi kelompok apa saja? Cilusi masih ingat? Teman-teman masih ingat? Nana kanika? Waktu yang berbeda ya. Oh, Cijani ya. Ya, Waktu betul. yang saya bikin kolam 3 itu. Yang saya bikin kolam 3 ini kategorinya kelompok ini kelompok apa, masih ingat nggak? Itu Anantara Kama. Anantara Kama, betul. Balawa Nana kanika Kama. Ya, betul. Satu lagi Sama apa? Balawa Dugala Nana kanika Kama. Iya, gitu ya. Ini harus diingat ini ya. Ini dibagi 3 ya. Ya, ini dibagi 3. Iya. Ya, jadi dipahami itu. Jadi nanti apa namanya, tolong diingat lagi. Jadi sebenarnya kama itu hanya ini aja. Kalau di dalam kama pacayo ya, sahajata dan nana kanika kama yang dibagi 3 kelompok tadi. Menurut apa? Nih apa menurut tentu Pacayani Desa kan. Kita tahu bahwa yang namanya Pacayani Desa itu apa namanya? Membahas patana secara lebih terinci dan mendetil ya. Dan kemarin kita apa namanya berbicara terkait dengan apa ya? Terkait dengan kama yang berbuah di Nana kanika ya. Kama yang berbuah apa? Kama yang kuat pada waktunya gitu ya. Terus apalagi teman-teman? Kama yang waktu yang berbeda, kuat dan lemah gitu ya. Teman-teman ya. Kita sudah sampai mana? Kita sudah sampai mana? Di kama pada waktu yang berbeda, kuat dan lemah, sudah sampai belum itu? Yang balawa, dubala, nana kanika kama. Sudah, Romo. Sudah ya? Ya. Oke, berarti saya mulai dari sini ya. Karena kita sudah belajarnya lama ya. Ini kita belajar dari balawa, lalu apa? Dubala gitu kan? Dubala, balawa, dubala, nana kanika kama.
Kita tahu nih apa itu, bahwa kama pada waktu yang berbeda kuat dan lemahnya ya. Kama itu menghasilkan kalimatnya menghasilkan sebab, menghasilkan akibat, balawa itu kuat, dubala itu lemah. Nah, tetapi kita harus tahu nanti kalau yang kuat itu di mana biasanya, yang lemah itu biasanya di mana gitu ya, harus tahu nanti. Nanti kalau teman-teman nanti belajar bahwa di Nanakanika ya, kedua kama ini tentu kalau kita bicara balawa dan dubala berarti kan terkait dengan akusala dan kusala kan? Terkait dengan kusala dan akusala. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar bahwa di Nanakanika di bala ini kan kelompok balawa, dubala, Nanakanika kan masuk dalam kategori Nanakanika kama kan? Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dari situ teman-teman nanti akan belajar bahwa bahwa kondisi kama yang kuat dan lemah pada waktunya pasti tergantung adalah dalam kondisi ini adalah tergantung cetana nih ya, pasti niat ya. Cetana mempengaruhi nih ya atau niat. Saya bilang niat nih ya. Aduh, sebentar nih. Kenapa sih ini sebentar ya? Ya, niat. Tergantung niat ya teman-teman ya. Ya, jadi ada kita punya niat jahat, kita punya niat baik gitulah ya. Nah, kalau orang misalnya terkait dengan cetana niat kusala dan akusala biasanya apa? Biasanya apa teman-teman? Di kesadaran apa kalau kita bicara orang punya cetananya kalau nggak kusala sama akusala saling nah, nanti kalau kita bicara di yang punya niat kusala dan akusala itulah biasanya kesadaran mereka yang tinggal di alam kama wacara. Dia langsung berpindah secara otomatis ya, sebentar. Saya harus pindahin. Jadi kalau kita berbicara cetana atau niat ini ya, yang kusala berarti mereka biasanya dalam kama wacara. Kama wacara. Tapi kalau yang balawa Nanakanika, yang kusala, biasanya mereka yang lahir di dalam Mahagata. Kemarin kita pernah belajar itu ya. Nanti kita pertegas saja. Oke, itulah review kita belajar kemarin ya, beberapa dua pertemuan kemarin kayak teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat Nanakanika dari sisi kita pertegas ya dari sisi rangkaian ya, rangkaian dari sisi yang namanya rangkaian itu adalah anantara ya. Jadi di Nanakanika ada ada tiga kan, nana. Saya harus pakai saya harus pakai saya harus pakai ini ya, pakai tulisan sambung nggak apa-apa ya, karena kalau tulisan terpisah saya bukannya error ya. Jadi kita bicara di Nanakanika, kanika. Di Nanakanika kama ya. Nah, kan kita bicara Nanakanika kan ada tiga ya tadi ya. Seperti yang disampaikan oleh Jelusi. Yang pertama adalah anantara kama ya. Anantara kama. Apa itu anantara kama? Anantara kama adalah kama dalam rangkaian kan? Kama dalam rangkaian. Gitu ya. Nah, kondisi ini kita pernah bicara bahwa kondisi kama dalam rangkaian itu berarti kama dan kama secara umum ya, atau kama itu berkaitan dengan antara sebab dengan akibat. Ya kan dia ada anantara. Kita tahu kan kalau kita bicara pacaya, maka kan sebab ada pacaya dhamma sebagai sebab langsung mengkondisikan pacayupanya kan.
pacayapanya menjadi akibat. Nah, kalau dalam kondisi anantara kama dalam rangkaian, maka cetana, kan kita selalu bicara kalau sebabnya pasti adalah cetana kan? Cetana ini pasti akan langsung berakibat kepada hendak ini akan langsung berbuah kepada perbuatan yang dihasilkannya, ya. Saya tidak tahu nih, saya lupa ya, apakah kita sudah pelajari ini atau belum? Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bicara. Nah, jadi teman-teman nanti analisa seperti apa kalau kita berbicara terkait dengan karma, ya kita bicara karma yang apa namanya, yang muncul secara bersamaan. Kemarin masih ingat nggak yang muncul bersama itu apa? Contohnya misalnya kondisi apa? Masih ingat nggak teman-teman? Nih kondisi ini teman-teman, ya. Saya coba mohon izin karena ini artinya cukup rusak. Ini kondisi ini teman-teman nih, ya. Kalau kita berbicara terkait dengan anantara rangkaian gitu kan, bahwa ini kan sebagai pacaya dhamma, sebagai sebab. Cetana ada di sini kan tuh, cetana kan ada di sini kan. Nih cetana nih. Ini kan cetana kan. Ketika kesadaran sotapati maga, ketika kesadaran sotapati maga citang, ini kan namanya kan kesadaran sotapati maga citang. Tentu sebabnya ada cetana kan di sini. Gitu ya. Nah, kalau kondisinya anantara, kondisi dalam rangkaian, maka kita pernah belajar ya teman-teman, ketika ini muncul sebab, maka dia akan berakibat menjadi ini. Apa itu akibatnya? Sotapati pala cita. Nah, kita pernah belajar, kita belum belajar sebenarnya minggu ini, misalnya ini kita belajar bahwa terkait dengan proses citawiti, ketika orang mencapai sotapati maga pala, gitu ya, karena sotapati maga pala itu enggak terpisah antara maga dan pala. Kita tahu kan bahwa kalau kita bicara maga di sini, ini sebagai sebab kan, akibatnya kan adalah pala kan, sebabnya adalah kusala dia. Tapi di dalam kusala ini ada cetana. Dalam cetana ini, dalam rangkai, karena kita bicara karma dalam rangkaian, dalam ananakanika, maka dia memiliki anantara dalam rangkaian, sebab menjadi akibat dalam satu rangkaian. Dalam proses citawiti kita bicara. Karena kalau kita bicara anantara, pasti kita pernah bicara anantara pacayo, maka anantara pacayo itu adalah kondisi dalam rangkaian. Jadi kalau kita bicara sudah mencapai sotapati maga, pasti secara otomatis dalam rangkaian dia berubah menjadi pala. Makanya kita pernah belajar juga kalau pala ini bisa kesadaran bisa berkali-kali, bisa ribuan kali. Tapi kalau kesadaran maga hanya sekali, kita pernah diskusikan itu ya teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai kesadaran yang disebut kama dalam rangkaian, atau kita kenal sebagai anantara kama. Apa ya kesadaran yang berikutnya, yang keempat? Ya, kan ada 4 maga, ya 4 maga dan 4 pala. Jadi yang keempat maganya adalah sotapati maga. Lalu yang kedua adalah sakadagami maga. Yang ketiga adalah anagami maga, citang, dan yang keempat adalah arahata maga citang. Ini adalah 4 maga. Ya, lalu 4 palanya apa? 4 palanya adalah sotapati pala, lalu ada sakadagami pala, lalu ada anagami pala, dan ada yang terakhir adalah arahata pala. Inilah yang dimaksud dalam Nanakanika Kama sebagai anantara pacayo, ya. Pahami sampai situ ya teman-teman ya. Jadi untuk kasus anantara kama di Nanakanika ini kan ada 3 kan, kita belum bicara yang balawa ya. Kita belum bicara balawa, kita baru bicara anantara kama. Maka cetana kusala dia menghasilkan nanti bersamaan menghasilkan pala. Dan ini biasanya terkait dengan lokutara cita 8 ya. Tapi teman-teman dipahami itu dulu ya. Ini kita nanti akan saya buatkan
akan saya buatkan diagramnya seperti yang sudah kan. Ya, jadi cetana yang tadi ya, cetana ini menjadi sebab ya, nanti akibatnya apa? Pacayupannyadamanya apa? Pacayupannyadamanya adalah phala ya. Sehingga kita tahu bahwa anantara itu adalah rangkaian, itu tidak terjadi interval ya, interval. Enggak terjadi enggak terjadi tanpa adanya interval ya, jadi karena dia ada rangkaian di situ ya, biar teman-teman tahu ya, jadi supaya teman-teman memahami itu. Nah, jadi teman-teman akan mengerti bahwa kalau kita berbicara, kita pernah belajar ada 6 renungan kita bicara berapa sifat Dhamma, 9 sifat Buddha gitu ya, 6 sifat Dhamma, siapa terbalik, saya jadi lupa nih. Akaliko, ehipasiko itu sifat Dhamma kan? Ada berapa sifat Dhamma, Romo? Masih ingat nggak? Dhammanusati ada berapa? Ehipasiko, panaiko, akaliko ya. Kalau tidak salah 9 sifat Dhamma, Buddha 6 sifat Dhamma. Dari 6 sifat Dhamma ada kalimat akaliko. Masih kenal nggak kalimat akaliko? Akaliko. Apa itu akaliko, teman-teman? Akalika sama nih ya. A sama O sama. Akalika, akaliko. Salah satu kualitas Dhammanusati nih. Apa itu? Apa artinya, teman-teman? Tak bersela oleh waktu. Nah, jadi kita sekarang tahu ada 6 perenungan sifat Dhamma yang disebut akaliko, tak berselang oleh waktu. Itu apa artinya? Ketika maga muncul, maga cita muncul, maka secara otomatis tanpa berselang waktu, tanpa interval, muncullah yang namanya phala, buah. Ya. Jadi teman-teman tahu ya, jadi ya. Jadi dia bisa menghasilkan langsung. Tuh, dipahami sampai situ ya. Kita sudah bahas itu kayaknya ya, tapi mungkin nah sekarang saya tinggal buat ininya nih. Apa namanya? Kita bicaranya kita buat ininya buat diagramnya ya. Kalau ini udah tahu ya diagramnya ya. Dari cetananya tentu di dalamnya ada kusala ya, yang mengakibatkan kepada maga phala yang secara dalam rangkaian. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita punya yang namanya Nanakanika itu kan ada. Yang kedua adalah apa? Nanakanika dalam analisanya apa? Kama yang pada waktu yang berbeda nih. Ini kan kama yang berbuah pada waktu yang bersamaan ya, dalam rangkaian bersamaan. Ada satu lagi kita pernah belajar kemarin apa? Kama pada waktu yang berbeda ya, buahnya ya. Kama yang pada waktu yang berbeda. Nanakanika ya. Pada waktu yang berbeda. Itu ya. Nah, kita lihat gambarnya sekarang ya. Saya hapus ya teman-teman ya. Nah, karena dia merupakan karma pada waktu yang berbeda, tentu kita menggunakan ini. Ya, sekarang kita bicara Nanakanika dari sisi Pacayani Desa ya. Kita bicara Nanakanika. Nanakanika. Waduh, nggak bisa lagi. Kadang bisa, kadang nggak. Sensor ya. Kanika. Aduh. Sorry ya teman-teman, ini error ya. Ya, kalau kita bicara Nanakanika, maka di sini kan ada pacaya kan, sebab di sini ada pacayupanya, akibat. Dia bisa berpindah langsung begini. Boleh di stop sebentar, saya panggil anak saya untuk membetulin ini, nggak apa-apa ya, tapi nanti dah, setelah ini selesai deh. Ada pacayupanya ya, pacayupanya. Ini akibat.
Ini sebab. Ini sebab. Dan kita berbicara ada yang namanya pacaya sati ya. Atau apa pacaya sati itu ini ya teman-teman, pacaya sati itu adalah kondisi. Oke, sekarang bahasa Palinya baru muncul nih ya. Di sini ada Roma Effendi atau enggak? Coba bahasa Palinya apa? Kusalanang kamang ya. Enggak ada ya, Roma Effendi enggak ada ya. Nggak hadir, Romo. Kusalanang gitu ya. Kusalanang kamang. Bahasa Palinya beda dengan apa namanya, dengan kalau kita baca bahasa Palinya apa namanya, patana yang kita bacakan, dia kan kusala kamang. Di ini baru nih dia kusala kamang. Kalau tadi kalau di pacaya ini desa, kita kemarin bicaranya adalah cetanang dulu ya. Baru kalimatnya kusala damang. Masih ingat teman-teman apa? Ada bacaannya. Wipaka, kita pakai hijau ya. Karena buah dia. Wipakang, kanda nih. Kandanang, katata, cak rupanang. Cak rupanang. M ya, cak rupanang. Dan ininya adalah pacaya satinya adalah kama pacayana pacayo. Kama pacayena pacayo. Nah, sekarang kita belajar apa itu? Apa itu kusalanang kamang? Ya, perbuatan kusala dan aku salah nih sebenarnya. Ya saya salah ya. Aku salah di sini ada ya. Saya salah nih ya. Tadi saya sama untung saya buat. Saya lihat lagi nih. Mohon maaf. Baru saya ingat. Aku salah. Ya, aku salah. Gitu kan. Tapi A ketemu A kan jadi nyatu dia. Makanya jadi ada kalimat panjang di situ. Kalimat panjang itu sebenarnya dia penggabungan A ketemu A. Ini kusala dengan aku salah. Aku salanang, aku salang. Aku salang kamang. Jadi kusala, aku salana, aku salang kamang. Ya. Jadi ada kalau gitu ini apa, teman-teman? Ini kalimatnya jadi apa? Perbuatan baik dan perbuatan tidak baik atau perbuatan kusala dan aku salah. Gitu ya. Romadi punya itu ya, punya bahasa Palinya ya. Jadi kusala gitu kalimatnya. Kusala. Aku salang kamang wipakanang kandanang katata cak rupanang. Ya. Kalimatnya perbuatan ini kan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik ya. Maka di sini wipakang itu apa? Dengan boleh begitu ya, dengan agregat. Kanda ini kan kanda itu kan agregat kan, atau kanda gitu kan, pancakanda, ingat ya, pancakanda menjadi hasil
atau kalimatnya apa sih yang paling tepat? Itu kan artinya menghasilkan gitu ya. Menghasilkan dengan kanda, atau nggak usah pakai dengan nih ya, menghasilkan agregat atau kanda gitu ya, menghasilkan kanda atau agregat gitu ya, karena ada orang yang apa namanya yang biasa menggunakan kalimat agregat, menghasilkan kanda atau agregat, hasil dan kalimatnya kok gitu ya, hasil dan ada rupanang di situ. Materialitas ya, ada materi yang dihasilkan dari yang telah dilakukan, yang dihasilkan dari yang telah dilakukan, karena kan kama kan telah dilakukan ya, ini kan ada kusala sama akusala yang telah dilakukan tuh, dan tentu ini adalah kama pacayana pacayo adalah melalui kondisi itu kama. Ya saya pakai tulisannya agak apa namanya ini karena ininya sensor saya udah ganti Wacom, tapi Wacomnya yang 2 juga masih, kalau ditulis pakai biasa dia kadang sensornya nggak baca, kenapa juga nggak tahu ya. Oke, sekarang kita bicara jumlah kusala ada berapa? Kusala jumlahnya ada berapa? Berapa cita? Masih ingat nggak kusala berapa citanya? 20? 21 mau. 21 kusala. Kita lihat ya. Itu di error langsung. 21 kusala. Terus kalau kusala 12. Kita lihat di pelajaran bab 4, bab 1 ya. Nih, kusala itu birunya ada berapa? 8 tambah 5 tambah 4 tambah berapa? Jadi totalnya. Tambah 4. 21. Kalau yang aku salahnya merah 12. Dia kebalikan lah ya. Kalau aku salah 12, aku salahnya 21. Kebalikan. Jadi biar gampang ingatnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, berarti kusala yang disebut kusala akusalang kamang itu adalah 21 kusala dan 12 akusala. Yang disebut wipakang kandang katata cak rupanang, ini berarti apa? Apa teman-teman? Menghasilkan berapa wipaka? Berapa cita? Nah, kita balik lagi. Biar teman-teman tahu. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan akusala, ya, hasilnya warna hijau. Berapa warna hijaunya? Berapa warna hijaunya? Coba warna hijau ada berapa? 36. Dari mana 36? Yang warna hijau. Berapa 36? 8. Ahetuka 15 mau. Coba dulu. Kita hitung dulu. Ahetukanya berapa? Ya. Itu 8. Ya. Wipaka citanya ada berapa? Sobana 8. Berapa jadinya? Cara 5, arupa 4. Lokutara 4. Iya, betul 36 ya. Jadi ininya ini 15 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Nih ya. Totalnya berapa? 36. Berapa jumlah cetasikanya? Paling banyak berapa? Cetasika yang dihasilkan. Ini kita lihat nih, cetasika yang dihasilkan paling banyak berapa? Berapa jumlah cetasika yang dihasilkan paling banyak? Kalau kita total, cetasika yang dihasilkan paling banyak
itu sebenarnya 38 ya. Jadi teman-teman nanti ketemu begini. Jadi wipakanya dari 21 akusala dan 12 akusala, dia bisa menghasilkan 3 pakai hijau. Karena wipaka menghasilkan 36 wipaka cita yang tadi sudah kita bahas. Wipaka cita. Berapa cetasika yang dihasilkan? 38 cetasika. Tapi teman-teman kadang ketemu kalimat ini nih teman-teman. Kalimat cak rupang. Kalau kita bicara rupa, berarti ada berapa rupa yang dihasilkan? Teman-teman. Rupanya ada berapa? Pasti yang pertama kali adalah, kan ini kan kama nih. Ini kan kama ya. Kusala-kusala kan kama kan. Berarti yang dihasilkan adalah kama jarupa. Kama jarupa. Tuh, tapi kama jarupa di momen apa? Kira-kira teman-teman, kama jarupa di momen apa? Kalau kita bicara kama jarupa di momen apa dia nih? Ada di momen apa? Di momen pati sandi, lahiran kembali ya. Pati sandi, ya. Pati sandi kama jarupa tentu ya. KR. Pati sandi kama jarupa, terus apa lagi? Pawati di momen keberlangsungan ya, teman-teman ya. Pawati kama jarupa, dia langsung berubah nih fungsinya. Error ya. Lalu yang terakhir adalah di alam asanya. Asanya kok S-nya 211 ya. Dalam asanya. Asanya sata. Asanya cata kama jarupa. Kenapa di alam asanya sata kama jarupa? Karena di alam asanya sata hanya ada rupa, nggak ada apa? Nggak ada cita, ya. Tuh, sampai situ dipahami teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu nih bahwa ternyata dia yang kayak gini bisa berbuahnya pada waktu kapan? Kalau tadi kan sahajata tuh, yang kita bicara sahajata kan ketika maga pala. Nih kalau ini yang saya ceritakan ini nih, kalau orang melakukan perbuatan 21 kusala, 12 akusala, baru menghasilkan 36 wipaka, berarti bisa lahir di alam makhluk-makhluk alam binatang, peta, sura dan segala macam. Ini kondisinya apa nih, teman-teman? Analisanya bagaimana? Apa teman-teman? Analisanya kan berarti dia berbuahnya pada waktu yang berbeda kan? Untuk kasus ini berbuahnya pada waktu yang berbeda. Pada waktu yang berbeda. Karena nggak mungkin bersamaan dia. Kalau Anda melakukan perbuatan baik, nggak mungkin langsung berbuah. Ya, buahnya baru akan berbuah pada waktu di masa yang akan datang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba analisa berikutnya. Nanti kan kita bisa lihat ya. Sekarang kita lihat analisa berikutnya. Kan kita kemarin tadi bicara di Nanakanika kan kita kan tadi bicara ada waktu yang ada tiga waktu yang berbeda kan? 3 waktu yang berbeda. Ya, kita lihat ada 3 waktu yang berbeda di dalam Nanakanika Kama ya. Di dalam Nanakanika. Kanika.
kama. Ya, teman-teman kita buat analisa saja. Ya, kita buat analisanya. Yang pertama, kita buatnya sama nih. Kita buatnya gambarnya begini. Kita buatnya gambar begini lagi. Ya, ini tentu sebelah ini pacaya. Pacaya tanah. Ini pacaya sati. Ya. Oke, kita sekarang bahas yang pertama tadi apa? Anan, tara, kama kan? Yang pertama ya, kita bicara antara kama. Nah, kalau kita bicara antara kama berarti niat ya, niat apa nih? Ini niat tadi apa? Niat dari apa? Anantara loh. Berarti ada niat, berarti ada cetana. Cetananya di mana? Cetana dalam 4 kesadaran maga. Maga cita. Tuh. Maga cita apa saja? Sotapati maga, tadi kan sakadagami maga, nagami maga. Nah, akibatnya di mana? Akibatnya adalah 4 kesadaran buah. 4 kesadaran buah atau dikenal sebagai maga pala cita ya. 4 kesadaran buah segera setelah jalan. Segera setelah maga ya, segera setelah maga yaitu apa? Yaitu adalah pala cita. Itu analisa yang pertama ya. Lalu kita bicara analisa yang kedua. Ya. Kita bicara yang kedua apa? Balawa nana kanika. Balawa nana kanika. Kama. Apa itu di bawah nana kanika? Kama yang berbeda. Kama pada waktu yang berbeda yang kuat gitu ya. Kalimatnya gini lah. Pakai warna lain. Kama ya, pada waktu berbeda yang kuat. Yang kuat. Tadi kita sudah belajar ya. Pada waktu yang berbeda yang kama yang kuat, yang sangat strong itu yang mana teman-teman? Kalau kita bicara kama yang kuat, yang strong, yang paling kuat. Bisa apa dia? Bisa kusala sama kusala kan tadi kan ada tadi kan. Kusala aku salah kan? Ya teman-teman ya. Kusalanya tadi ada berapa? 21. Akusalanya ada 12. Jadi kita belajar ada berapa tadi teman-teman? Jadi karma ini bisa kuat nih, aku salah sama aku salah. Ya, ada 21 karma baik, kesadaran karma baik ada 12 kesadaran karma buruk. Tuh. Dia bisa berakibat di mana? Tadi kan tahu ya, berakibat di mana teman-teman? Di tadi apa? 36 wipaka cita dan bisa menghasilkan berapa? 38 Menghasilkan 38 cetasika. Gitu ya. Padahal kita tahu tadi ada apa di sana? Di nana kanika ada rupa apa? Kamaja. Hah? Tapi kalau kita berbicara di balawa dalam
dalam analisis ya, kita bicara analisis apa nih? Yang kita sedang pelajari kan ini kan apa namanya? Kita menggunakan analisa apa ya? Analisa terperinci dari 3 kama waktu yang berbeda. Ini hanya ini aja dia. Pacaya damanya hanya ini. Kalau kita bicara di Balawan Nanakaneka Kama. Tapi kalau kita bicara di Nanakaneka Kama, maka pacaya damanya termasuk apa? Ada rupa tadi ada berapa? Ada kama jarupa kan? Gitu ya. Karena sairnya. Nah, kalau kita rinci yang tanpa sair seperti ini ya, teman-teman, itu dibedakan seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga apa? Kekuatannya. Apa? Teman-teman. Yang ketiga kita bicara apa? Tadi kita ingetin lagi, teman-teman. Balawa, Dubala, Nanakaneka Kama. Ya, Balawa, Dubala, Nana, Kanika, Kama ya. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang apa yang ada di dalam ini gitu ya. Apa yang ada di dalam ini? Sekarang kita ini ternyata Balawa, Dubala, Nanakaneka. Teman-teman kalau ini saya hapus nggak apa-apa nih. Kita ngomongin ini ingat ya. Ingat ya teman-teman ya. Kalau saya hapus gimana? Oh, nggak usah dihapus. Biar teman-teman saya lupa. Nih. Nanti kita bisa balikin tuh ya. Ini saya bisa balikin. Ya. Jadi ini saya ke sini. Yang ketiga kita bicara apa tadi? Yang ketiga saya pindah ini. Yang ini saya pindah ini. Atau kalau nggak usah dipindahin deh. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Yang ketiga yang ini ya. Yang ketiga adalah yang ini. Balawa, Dubala, ya. Nanakaneka Kama, ya. Nah, di sini teman-teman ternyata ada beberapa bagian. Saya tulisnya 31. 31 itu berarti ini bagian 3 nomor 1 ya. Teman-teman sekalian ya. Kita bicaranya adalah yang Dubala dulu. Kalau kalimatnya adalah Dubala. Sorry, ini apa namanya? Error banget nih ya. Dubala, Nana, Kanika, Kama. Sebagai apa dia? Tentu teman-teman harus ingat ya, gambarnya begini kan. Gambarnya tetap begitu ya teman-teman ya. Tuh ya, ini apa? Kondisi. Ini kondisi. Ini akibat. Ini sebab ya. Yang pertama kita bicara adalah Dubala, Nanakaneka. Ini kalau kita bicara Dubala, Nanakaneka berarti apa dia? Kama pada waktu berbeda yang lemah atau yang kuat ini? Teman-teman sekalian. Yang kuat Yang ya? kuat atau lemah? Kuat. Dubala loh. Lemah. Kama. Jadi kalisannya adalah kama. Lemah. Pada waktu berbeda yang lemah. Pada waktu yang berbeda ya lemah. Tapi dia berasosiasi. Dia berasosiasi dengan apa? Dengan kusala. Dengan kusala. Dan apa? Dan aku salah. Dia bisa berasosiasi nih. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk bisa mengalami Dubala, Nanakaneka Kama.
Atau yang kedua saya pakai merah, oke lah. 3.2. Kalau 3.2 apa? Yang kedua apa? Teman-teman. Balawa mana karika. Kita kan sedang ngomongin balawa, dubala. Yang kedua berarti apa nih? Both strong and weak. Wholesome. Jadi kalau kalimat yang kedua ini bisa apa? Dua. Bisa dua apa nih? Bisa dua. Balawa, dubala, tapi yang apa? Yang kusala dan Aku salah. ya yang kusala dan aku salah. Tuh. Nah, teman-teman, tapi di sini ada yang kekusala dan aku salah, tapi dia menghasilkan baru dia plus apa nih? Tadi plus apa? Panca, wokara, bumi. Yang pancakanda kan tadi ya, yang kama jarupa kan. Ini plus adalah panca, wokara, bumi. Apa itu wokara bumi? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita yang lugas, jadinya apa? Kedua niat, boleh begitu ya, baik atau buruk, baik dan buruk, yang kuat dan lemah, ya, di alam Sama wacara. apa? Dengan berapa kanda? 5 kanda. Ingat nggak berapa jumlah bumi 31 dengan 5 kanda? Ada berapa? Ada yang ingat? Ada berapa jumlahnya dari 31 bumi? Nih, kita lihat ini. Kita lihat ini teman-teman, ini saya exit. 26 oh. Iya, 26. Saya kita lihat ya. Kita bicara di bab 5. Nih lihat nih teman-teman ya. Kan bumi jumlahnya 31 nih. Potong 4. Kenapa dipotong 4 ini? Akasannya caya tanah, winyanan caya tanah, akincanan caya tanah, dan newasanya nasanya. Karena mereka adalah tanpa rupa. Berarti kalau tanpa rupa berapa kanda dia? Hanya 4 kanda. Nanti kita penting nih belajar ini. Sebenarnya mereka ini semuanya punya 9 jenis. Ya. Oke, dia hanya punya 4 kanda. Kita sedang bicara pancawokara, berapa kanda? 5 kanda. 5. Ini masuk enggak? Enggak. Enggak masuk. Alam asanya sata nih, yang saya kelihatan birunya ya. Alam asanya sata ini adalah alam yang tidak punya batin. Hanya punya materi saja. Berapa kanda kalau gitu? 1 kanda. Ya. Sisanya kan bumi 31 nih. Bumi 31 potong 4 potong 1 tinggal 26 apa saja ini kecuali ini. Kecuali 4 dan 1 asanya sata. Semuanya adalah mereka punya berapa kanda? 5 kanda yang disebut sebagai pancawokara. Gitu ya. Kalau kecepatan kasih tahu itu cilusi ya. Jadi pahami ya teman-teman ya. 5 kanda itu adalah dikenal sebagai apa tadi? Pancawokara. Wokara bumi. Tuh. Nah, dari sini kita tahu apa akibatnya. Baru tadi akibatnya adalah ternyata
mereka yang punya dubala, balawa, balawa dubala ya, balawa dubala, baik itu kita bicara lemah dan bicara kuat dan lemah. Itu hanya terjadi di mana? Hanya terjadi di alam kama bumi saja. Tuh, kita lihat apa yang kuat, kita lihat. Kenapa bisa kuat? Hanya di alam apa yang bisa kuat? Kita lihat nanti ya. Jadi artinya dari poin ini kita hanya tahu bahwa dia hanya dapat di mana? Di alam kama bumi saja, berarti menghasilkan 3 kesadaran hasil dari alam indria. Kesadaran hasil buah kan alam indria. Tadi saya mau tanya, wipakanya ada berapa? Tadi wipaka ada berapa? Kalau kita bicara ada berapa wipaka? Saya exit, saya kembali ke sini. Tadi wipakanya ini ada berapa? 36. 36. Kenapa hanya ada 30 dan hanya ada 23? Gimana kita bisa dapat 23? Gimana kita dapat 23? Nih, karena kan adanya cuma di alam apa? Kama wacara. Berapa jumlahnya? 15 tambah 8 saja. Berapa totalnya? 23. 23. Berapa jumlah cetasikannya? Kita kliknya di sini. Maksimal berapa? Maksimal berapa nih? Maksimal berapa? Maksimal berapa, teman-teman? 30? 33 saja, Ibu Jani. Paham ya? Ya, itu dulu ya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi untuk balawa dubala nanakanika kama, karma dengan kekuatan dan kelemahan serta kelemahan hanya bisa dilakukan di alam kama sugati bumi, sehingga hanya menghasilkan 23 kesadaran kama wipaka. Jadi kalau gitu kita tahu sekarang bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan hanya bisa menghasilkan di mana? Hanya bisa menghasilkan di mana? 11 alam doang. Jadi Anda kalau berbuat baik dan berbuat buruk, Anda hanya akan berada di 31 dari 31 alam kehidupan, hanya berapa alam? 11 kama bumi saja. 11 kama bumi itu apa saja? 4 alam apa ya? 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Jadi kalau gitu kita kita tinggal di alam manusia nih ya. Berarti karma yang bisa kita lakukan hanya akusala dan kusala saja. Kalau kita hanya dubala mananakanika kama, itu baik yang kusala maupun yang akusala, atau balawa dubala kusala dan akusala, hanya menghasilkan buah di sini. Karmanya ya di situ-situ aja, nggak pernah kembali, muter-muter. Kalau sudah punya kesadaran kelahiran kembali di 23 kama, di 11 alam, kita punya rupa nggak? Punya. Yang kedua pasti kita punya kama jarupa. Karena kita lahir pasti punya kama jarupa. Kalau kita sudah lahir jadi alam manusia, kita punya rupa nggak? Rupa materi yang dihasilkan oleh apa? Oleh kama. Kita belum bicara bab 6 ya. Nih saya kasih tahu lagi, saya kasih bocoran nanti pas bab 6 teman-teman bisa. Ya. Saya exit, kita kembali ke bab 6. Ya, kalau kita ke bab 6, teman-teman ya, kita ke bab 6 ya. Nih. Di bab 6, teman-teman akan mengerti kalau kita bicara di rupa samutana, materi yang dihasilkan oleh
rupa apa saja dihasilkan oleh? Ada materi yang dihasilkan oleh, sorry ini kepencetnya 2 kali ya. Ada materi yang dihasilkan oleh karma, ada materi yang dihasilkan oleh cita, ada materi yang dihasilkan oleh kondisi temperatur, dan dikondisikan oleh kondisi makanan. Kalau kita berbicara kama, perbuatan, maka kama jarupa, rupa yang dihasilkan oleh karma, jumlahnya ada tuh, ekanta dan an kata. Ekanta adalah pasti, an kata tidak pasti. Di sini ada rupanya tuh, ae, 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 e, 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 ae, 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 ae. Berarti ada berapa totalnya? Di afsir hitam ada berapa totalnya? Coba totalnya berapa yang dihasilkan oleh karma? Kama jarupa berarti rupa yang dihasilkan oleh karma dari 28 rupa ada berapa rupa? Yang hitam sekarang yang diafsir ada berapa? 4 18 mau. 18. Ya, 18 betul. Dari 18 ini 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti. Di an kata tidak pasti ini berarti dia bisa dihasilkan oleh kama jarupa, dia bisa dihasilkan juga oleh cita jarupa, dia juga bisa dihasilkan oleh utu jarupa, dan dia juga bisa dihasilkan oleh ahara jarupa, sehingga disebut an kata. Paham maksudnya? Di situ. Berarti yang benar-benar dihasilkan oleh kama jarupa, oleh perbuatan yang menghasilkan rupa adalah apa? Berarti mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tubuh kita, laki-laki, perempuan, maskulin, feminim dan maskulin. Kita bicara gender ya. Lalu kekuatan hadaya, kekuatan jantung kita, unsur kehidupan kita, itu dihasilkan oleh kama, oleh perbuatan masa lalu. Jadi kalau hidung Anda mancung, hidung saya pesek, kita nggak boleh komplain sama orang tua kita. Karena kita dihasilkan oleh kama itu. Nanti kita bahas itu di bab 6 ya. Nantikan saja. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita sudah bicara bab 6 ya, karena bab 4-nya sudah mau selesai. Ya, sampai situ dulu ya dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya. Jadi kama jarupa ini ada berapa? Tadi ada berapa jadi kama jarupa? Ada 19 kan? 18 sorry. 18. 9 yang pasti. 9 yang pasti. 9 yang tidak pasti gitu ya. 9 yang tidak pasti. 9 yang pasti itu apa saja? Pasada rupa 5, adaya watu, ya, dan maskulin dan bawa 2 ya. waduh. Gitu ya. Paham sampai situ ya teman-teman ya? Paham ya? Ada yang berat nggak kira-kira? Yang berat teman-teman? Terima dulu. Hah? Kenapa teman-teman? Terima dulu. Iya. Oke ya. Nah itu kita berbicara apa itu? Dari sisi apa tadi? Dari sisi apa? Kita bicara dari sisi apa tadi? Jumlah dan gitu. Sekarang kita analisa yang kedua. Karena dia pakai analisa nih. Jadi kenapa dengan menggunakan kita belajar kama pacayo, maksudnya kama pacayo itu gampang. Tapi karena kita menggunakan pacayo ini desa jadinya rada-rada berlibet ya. Nggak apa-apa ya. Saya tidak hapus, saya langsung pindah ke sini. Oke, kita sekarang menggunakan analisa kondisi kama pada waktu yang berbeda. Tadi padahal sudah dibahas ya, tapi ini saya pertegas lagi supaya teman-teman karena kan kita sudah libur panjang. Kita bicara apa? Nanakanika kama dari sisi apa? Nanakanika kama dari sisi apa? Dari sisi apa teman-teman?
analisis dari kondisi kama pada waktu yang berbeda ya. Kondisi kama pada waktu yang berbeda. Yang berbeda. Kita membacanya adalah yang tidak termasuk nih. Tadi kan sudah kan di atas kan. Sekarang yang tidak termasuk nih. Apa yang tidak termasuk itu apa bahasanya? Pacanika ya, tidak termasuk. Jadi kalau kita gambar begini nih. Ini sebagai sebab. Ini sebagai akibat. Ini ada namanya pacanika. Aduh, tuh kan nggak bisa diajak kebut ya. Pacanika. 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 Pacanika itu adalah apa? Di luar akibat. Ya, di luar akibat ya. Dia tolong dipahami, tulisannya jelek bukan karena tulisannya, tapi karena whiteboard-nya ini yang lagi bermasalah ya. Nanti saya minta tolong sama anak saya supaya hari Senin kita sudah normal kembali. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini ada berapa tadi? Sebabnya jadi apa tadi? Kan ini kan kalau sebabnya kan udah pasti 21. Sorry, kayak merah kan, biru ya. 21 kusala. Ya, terus ininya adalah 12 aku salah ya. Terus ini diulang-ulang nih biar teman-teman ingat nih. Akibatnya apa tadi kita bicara 36 Wipaka kan? 38 kita sika. Sama apa? Ada kama jarupanya ada apa? Ada 3 nih kama jarupanya. Masih ingat kama jarupanya? Ada 1, 2, 3. Ayo masih ingat nggak? Pati sandi kama jarupa. Pati. Ya. Pati sandi. Pawati. Dan asanya asata. Ya. Diingetin lagi sama saya nih ya, asanya sata. Nah, sekarang yang tidak termasuk di sini, masuknya di Pancanika. Apa saja? Tinggal sisanya. Sisanya apa? 53 cita. Ini ada berapa? 36 33. Ya. Berapa teman-teman ini? 33 kan? Cita ada berapa? Cita ada berapa? 89. 89. 9. Berarti sisanya berapa? 56. 56. 89 potong 33. Oh, kok gitu ya? 36. Oh, sorry. Salah saya. Pemahamannya nggak begitu. Pemahamannya nggak begitu. Maaf ya, nggak begitu. Salah. 53 cita itu apa saja? Yang kan ini kan dia kan sebab nih. Padahal pacanika ini kan adalah akibat dong. Yang tidak termasuk akibat adalah ini dong. Apa saja ini? 21 aku salah. Kenapa 20 aku salah masuk ke sini? Karena kan dia masuknya di sebab, nggak di akibat. Karena pacanika itu adalah yang tidak termasuk akibat. Gitu ya. Terus apa lagi? 12 aku salah. Wipaka kan kita nggak ngomong. Yang belum apa? Kiriya. Berapa kiriya? 20 kiriya. Yang belum ada nih. Totalnya jadi berapa? Totalnya jadi berapa nih? Totalnya berapa? 53. 53 tambah 86 mesti jadi berapa? 89 cita. Betul ya? Kan yang tidak termasuk di sini. Mama itu 21 aku salah juga. Mana 21 aku salah? Yang 21
Sorry, 21 12. Kusala mestinya nih, kusala. Ya, terima kasih Bu Jani ya. Ya, begitu ya. Betul ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat cetasikanya. Cetasika 52. Kenapa sih cetasikanya 52? Karena ini kan nyangkutnya hanya ini aja. Kalau kita bicara 89 di 53 cita, ada 52 cetasika. Di 53 cita ada 52 cetasika. Lalu kita tahu rupa dihasilkan oleh utu, kama, cita, Ahara. utu, dan ahara. Yang sudah diambil apa? Kama jarupa. Yang belum masih ada apa? Cita, jarupa, apalagi? Utu. Ahara jarupa. Rupanya ya. Terus apa lagi? Utu jarupa. Dan yang belum diambil adalah sebenarnya bahira. Bahira itu apa teman-teman? Bahira masih ingat nggak? Bahira rupa itu apa ya teman-teman, masih ingat nggak nih? Kita lihat nih ya. Bahira rupa. Nih teman-teman biar tahu nanti belajar sekalian belajar bab 5, bab 6 ya. Bahira rupa di sini teman-teman. Nih, bahira tuh. Ya, saya klik ya. Bahira rupa adalah apa? Apa teman-teman? Tuh. Saya belut biru. Bahira rupa apa teman-teman? Rupa bagian luar. Rupa bagian luar. Rupa bagian luar itu yang mana? Di luar dari pasada rupa 5. Duh. Karena makanya pasada rupa 5 itu adalah punya mata, punya telinga, punya hidung, lidah, dan tubuh itu kama baik. Kalau orang nggak punya, kalau orang tidak punya ini tubuh yang lengkap, Anda pasti 2 akar. 2 akar apa? Ahetuka pasti ya. Makanya kenapa di dalam nanti kita bicara rupa, mereka yang tidak sempurna ininya pasada rupa 5 seperti kayu, lapuk. Kita bicara nanti ya di bab 6 ya. Oke ya, bahira rupa adalah materi eksternal gitu ya teman-teman ya. Itu tidak termasuk di dalam apa? Di dalam karma yang berbuah pada waktu yang berbeda gitu ya. Nah, terus teman-teman itu sudah ya. Kita sekarang bicaranya apa lagi ya? Sudah masih lanjut ya? Kan kita tadi telat ya, Bu Lucy ya. Lucy ya. Iya, Romo tadi. Ya, kita lanjutin ya. Oke, kita lanjutin. Kita bicarakan di apa namanya di kayak itu ya. Itu di kondisi pada waktu yang berbeda. Nanti kita lihat lagi. Ya. Sekarang kita bicara kalau 21 nih, kita bicara sekarang tetap pakai ini, saya pakai seolah-olah pakai gini ya, pakai nggak usah saya tulis lagi ya, teman-teman ya. Kita sekarang lanjut 21 kusala. Ya. Akibatnya apa tadi? Teman-teman, akibatnya 36 wipaka dan 38 cetasika. Ini termasuk ini ya. Ini termasuk 12 akusala ya. Dan apalagi teman-teman? Kamanya apa? Kama jarupa dari sisi apa? Kama jarupa ada 3 ya. Pati sandi kama jarupa. Terus apa? Pawati kama jarupa dan asanya sata kama jarupa. Masih ingat itu ya? Nah, sekarang yang tidak termasuk yang mana ini? Kita sedang bicara yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk berarti 53 cita. Apa saja tadi tahu ya 53 cita ya?
21 aku salah, 12 aku salah, dan 20 kiri ya, Kiri. gitu ya. Lalu ada 52 mental, 52 cetak sika. Terus ada apa lagi, teman-teman? Ada apa lagi? Pati Sandi, kan itu kan ada Pati Sandi Kama Jarupa, ada apa jadi? Ada apa? Cita Jarupa, ya, sama nih, Hahara. ya. Main board materiality, ya. Nutriment board materiality gitu ya. Cita Jarupa, terus apa? Ahara Jarupa, terus Utu. Utu Jarupa sama Bahi Kira. Rupa. Bahi Rupa apa? External materiality ya. Terus apa lagi? Kita bahas lagi ya, lanjut. Sekarang kita membahas dari sisi penjelasan mengenai kama. Kita bicara sekarang penjelasan ya. Kita bicara penjelasan kama pada waktu yang berbeda. Kalau kita lihat tabel tadi di atas, teman-teman ya. Tabel di atas ini nih. Bentar. Mulai dari sini ya. Ya, mulai dari sini. Teman-teman sekalian, kita tahu tuh ya tadi bahwa kalau kita jelaskan secara lebih detail, ya, semua karena kama pada waktu yang berbeda, berarti perbuatan baik yang kita lakukan dan perbuatan buruk yang kita lakukan, kalau dia dubalar, lemah, ya, dia rumah niat kitanya lemah, baik itu yang kusala maupun aku salah, teman-teman sekalian, dia hanya mengkondisikan, ya, kalau dia akan menghasilkan gitu kalimatnya, kama pada hasil waktu yang berbeda, nggak bisa langsung berbuah. Nanti kita akan lebih rinci belajar di bab 5 terkait dengan kekuatan kama, ya. Dan terkait dengan kekuatan kama itu nanti teman-teman akan belajar ada kama yang matang di kehidupan saat ini, kama yang matang di kehidupan yang akan setelah kehidupan saat ini, lalu kama yang akan matang di kehidupan berikutnya, ya. Nah, teman-teman harus tahu nih kalau kita berbicara yang ini ya, yang ini sebentar. Kita kan sedang bicara yang ini ya. Ya, ini yang ini teman-teman ya. Ini jadi chat semua kusala dan aku salah pasti ada catatannya enggak? Pasti ada catatannya enggak? Ada teman-teman nih, lihat ya. Kusala dan aku salah pasti ada catatannya. Enggak mungkin enggak ada catana. Nih, kalau teman-teman sekarang berbuat loba di sini. Cetana muncul enggak? Muncul, karena kalau kita bicara cetana di sini, maka cetana bisa muncul di aku salah cita 12, di kusala cita 21, bahkan cetana juga bisa muncul di 89 cita. Nah, sekarang kalau cetananya dubala, bukan, kita tidak bicara dubala dulu ya. Kita bicara cetana dari sisi, kalau cetana ini muncul di aku salah, dan cetana ini muncul di kusala yang warna biru ya, maka dia akan menghasilkan akibat. Akibat itu dalam bahasa Pali namanya pacayu panyadama ya. Nah, di kondisi ini maka buahnya akan nanakanika. Nanakanika itu adalah waktu yang berbeda. Jadi semua perbuatan baik kita yang 21 maupun yang 12 perbuatan buruk, maka akan menghasilkan 36 wipaka. Apa itu 36 wipaka, teman-teman? 36 wipaka ini adalah dihasilkan kalimatnya apa? Kama kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali dari 36 wipaka ini kalau teman-teman nanti lihat, ya, teman-teman lihat nih, 36 wipaka yang kita maksud di sini kan ini ya, teman-teman ya. Saya riset.
Ini kalau ini kan wipaka nih. Semua yang warna hijau ya. 36 ini kan adalah ini, teman-teman, ada 15, ada 8 yang warna hijau kan. Ada 5, ada 4, ada 4. Semua kan 36 ya. Kalau teman-teman yang hasilnya 15 di sini. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hasilnya dari mana? Ini wipaka kan? Ini hasilnya kan, ini kan hasil kan? Sebabnya mana? Sebabnya adalah aku salah 12. Aku salah 12 berarti loba dosa moha ya. Aku salah 12 ini teman-teman sekalian bisa menghasilkan yang 5 ini. Ya 5, 7. Mata kita mendapatkan objek yang buruk. Suara kita mendengar gunjingan, hidung kita mencium yang nggak pernah wangi, berbau terus, tidur di tempat yang bau, dan sebagainya. Ya, ntar tolong bantuin papi ini karena suka berubah nih. Tiba-tiba, ntar kita ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi mohon maaf, teman-teman sekalian, jadi ini buah dari aku salah 12. Nah, kalau kita berbuat maha kusala, yang ini di sini nih ya, maka akibatnya bisa berapa? Bisa 16. Bisa 16, bisa 12. Kalau 16 ini 8 tambah 8. Kalau 12 berarti 4 tambah 12. Bisa berapa lagi? Bisa 8 aja. Kenapa bisa begitu, Romo? Kok bisa buahnya bisa 12, bisa 16, bisa 12, bisa 8 saja, tergantung cetananya tadi. Ya. Nah, tergantung cetana, tergantung perasaannya, tergantung dorongannya gitu ya. Kita sudah belajar itu di bab 1. Perbuatan ini ya, teman-teman adalah menghasilkan di alam rupa bumi 16. Ini menghasilkan, ini lahir di alam menyedihkan, 4 alam apaya, khususnya di sini ya. Ya, ini membuat kita lahir di alam apaya. Ini membuat kita lahir di alam manusia cacat dan dewa rendah. Yang 8 ini membuat kita lahir di alam manusia dan 6 alam dewa. Ya. Yang di sini lahir di alam jana 1. Yang ini semua nih jananya 16. Ini alam arupa asanya, ini alam asa akasanan cayatana, ini winyanan cayatana, ini adalah kincanan cayatana, dan ini adalah alam dewasanya nasanya yatana. Ini adalah kesadaran maga, apala sotapati, sakadagami sotapati, anagami sotapati, dan arahata sotapati. Jadi Anda bisa tahu bahwa 36 resultan aggregate wipaka kanda ini ya adalah menghasilkan kelahiran pati sandi. Pati sandinya di alam 4 alam apaya, manusia cacat. Dan kalau sekarang Anda sudah lahir sebagai binatang di sini, maka sepanjang kehidupan pawati kama jarupa, Anda akan hidup sebagai binatang. Kalau Anda jadi seekor sapi, lahir di sini sebagai seorang pati sandi, Anda lahir sebagai seekor sapi, maka sepanjang kehidupan Anda, pawati kamanya, Anda akan menikmati kehidupan sebagai seekor sapi, bukan sebagai seekor burung, atau bukan sebagai seekor ikan, atau bukan sebagai manusia. Anda akan diperlakukan sepanjang kehidupan Anda sebagai seekor sapi. Kalau Anda sudah dilahirkan sebagai manusia di sini, ya salah satu dari 8 mahawipaka ini, maka kalau Anda sebagai seorang wanita, Anda akan hidup sebagai wanita. Ya, sepanjang kehidupan Anda dari Anda berlahir sampai Anda cuti, Anda akan diperlakukan sebagai wanita. Kalau dia berubah transgender, itu lain lagi ceritanya ya. Begitu ya. Jadi ini pun seperti itu hasilnya ya. Jadi bisa dibayangkan itu penjelasannya teman-teman. Saya ingin hanya untuk sekarang teman-teman akan tahu bahwa akibatnya di sini nih ya, udah tahu ya akibatnya di sini ya. Kalau aku salah ya, kalau aku salah seperti itu. Nah, saya buka tanya jawab sajalah ya. Tapi sebelum buka tanya jawab silakan saya silakan, saya lagi
Saya imut karena saya mau ngomong sama anak saya ya. Silakan dia mau tanya ya. Baik, Romo. Baik, untuk Romo Ramani atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan di-unmute langsung. Saya lagi. Silakan Ci Lucy. Ada yang ingin bertanya, boleh bisa langsung di-unmute. Jika tidak ada, saya mungkin mau bertanya sedikit ya, Romo ya. Boleh, silakan. Romo, saya mau bertanya yang tadi pada istilahnya di kelahiran terkondisi bahwa kita tinggal di tempat yang berbau, itu apakah faktor dari kehidupan lampau begitu, Romo, yang tadi itu? Misalnya kayak yang tinggal di daerah sekitar pasar atau sekitar tempat sampah, kan begitu, ada yang. Betul. Betul, kalau kita bicara begini Ci Lucy ya. Ini kan buah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dia ahetuka, tanpa akar. Tanpa akar itu artinya dia bisa berbenturan tanpa kita kondisikan. Karena dia adalah buah dari hasil. Karena sekarang gini, contoh misalnya Anda bekerja, Anda tinggal di satu daerah, lalu Anda bekerja di satu daerah lagi, tapi dalam perjalanan Anda selalu ketemu truk sampah. Kan pasti kondisinya bau dong itu. Atau kadang truk sampah kadang muncul, kadang enggak, karena Anda tidak bisa mengkondisikan. Kenapa bisa begitu? Karena ada buah karma di masa lalu. Dan kalau kita sering mendapatkan bebauan gitu, bau sekali gitu ya, itu karena karma buruk kita lebih banyak. Pokoknya ini adalah kalimatnya kalau kita bicara karma jarupa, semua perbuatan yang berbuah di sini nih, ya mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita makan yang tidak enak, tubuh kita sering mengalami sakit, berarti karma buruk kita lebih banyak dan kita harus segera berbuat karma baik yang banyak. Karena kalau Anda sudah membuat karma baik yang banyak, ini akan pelan-pelan tereliminir dengan sendirinya. Ya, karena kalau Anda ini kan buah karma buruk kan? Buah karma buruk itu kan kalau kita mengkondisikan, Anda sekarang karena Anda sekarang maaf nih ya, kita ambil tubuh kita lah. Kita kenapa mudah sakit misalnya gitu? Karena di masa lalu kita sudah sering menyakiti makhluk lain, ya. Cimul saya sering menyakiti makhluk lain. Kenapa kaki saya timbul kista? Itu karena mungkin dulu waktu kecil saya suka patahin misalnya potesin capung gitu misalnya, ya. Sehingga akhirnya saya menerima buah karma buruk. Nah, kalau saya tidak mengenal Dhamma hari ini mungkin saya akan lakukan itu terus sehingga akhirnya mungkin usia saya tidak panjang. Tapi karena saya mengenal Dhamma, bisa saja sakit saya ini jadi di-eliminir lah kalimatnya, nggak terlalu parah walaupun sering sakit misalnya begitu. Kenapa? Karena kita tahu sekarang bahwa perbuatan ini akan terus kita lakukan dan ini akan mempercepat hidup kita akan lebih cepat pass away. Ya, karena sering sakit-sakitan, karena sering berbuat karma buruk, nggak ada karma baik yang berbuah sehingga kita pendek umur. Karena Buddha mengatakan, ayu wadako, dana wadako, siri wadako, yasa wadako, bala wadako, wana wadako, suka wadako, kan begitu. Usia panjang, kemakmuran, kekayaan, kecantikan. Karena kan buah dari karma baik. Kenapa? Kalau kita sekarang sudah punya karma baik, kita punya kekayaan, kita punya materi, dan kita mengenal Dhamma, maka perbuatan maha kusala ini kan sering kita lakukan. Karena perbuatan maha kusala yang kita lakukan, apa yang terjadi? Kita hidup di tempat yang sesuai, kita bisa mengenal Dhamma, kita bisa belajar Dhamma. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mungkin karma buruknya berat, boro-boro mendengarkan Dhamma, boro-boro belajar YouTube, buat punya pulsa saja tidak ada. Kan begitu Cilusi. Memang ini adalah buah dari karma masa lalu. Yang dia akan terus berbenturan. Jadi kita akan tahu nanti kalau kita sudah belajar karma pacayo, yang namanya akusala cita 12 ini ya, di Danakanika, maka dia akan menghasilkan patisandi lahir sebagai binatang,
sebagai manusia cacat, sebagai binatang atau sebagai alam apaya dan hidupnya selalu akan menderita. Betul nggak? Anjing, kucing aja di rumah lah. Kucing di rumah menderita nggak? Dia menderita dia. Kenapa? Walaupun dia mendapat tempat yang enak, nyaman, tapi dia dikurung. Dia tidak punya kebebasan. Lahir di sini, maka sepanjang hidupnya akan mengalami ini. Lahir di sini cacat, sepanjang hidupnya akan mengalami ini. Makanya Buddha mengatakan ketika kita sudah lahir di alam manusia, kico manusa pati labo, kicang macana jiwitang. Walaupun sulit kita lahir sebagai manusia, sungguh sulit kita hidup sebagai manusia, jangan pernah kita lupa belajar dhamma, supaya kita tidak menjadi manusia sia, tapi menjadi manusia yang berguna. Begitu menurut saya Cilusi. Baik Romo, terima kasih. Ya. Berarti kalau dari faktor kita menjalankan satu pekerjaan, misalnya dengan di tempat kondisi yang bau juga merupakan akibat juga ya dari Betul. ini semua ya. Betul. Buah dari benturan kama masa lalu. Nah, kalau misalkan kan kayak sekarang ini, tadi seperti yang Romo katakan bahwa kita sulit sekali yang mendapatkan kelahiran menjadi manusia. Dan juga kalau dilihat kan bagaimana mereka yang istilahnya terlahir cacat atau kurang begitu ya. Kayaknya untuk belajar dharma itu kayaknya sangat sulit ya Romo ya. Kalau ini dikatakan ya, kalau yang tidak berjodoh lagi ya begitu ya. Itu juga merupakan akibat dari perbuatan buruknya sehingga jauh dari dhamma juga bisa begitu kan. Oh iya, karena gini Cilusi. Kalau kita lahir cacat nih, saya pakai ini, ini ya, saya lahir kita pakai ini. Kalau kita lahir cacat di sini, ya, kesalahan kita lahir cacat di sini. Kita punya keterbatasan nggak? Misalnya kita punya mata buta. Oke, kita bisa mendengarkan dhamma, tapi kan kita punya rasa benci, rasa iri untuk bisa melihat mendengar si bante atau si penceramah itu kan. Disabilitas itu menurut agama Buddha pasti dia kena ahetuka, tanpa akar. Karena dia tidak memiliki pasada rupa 5 tadi, tidak memiliki tubuh yang sempurna, maka dia dikategorikan sebagai manusia cacat. Dan kita sekarang lahir jadi manusia nih. Ini kan ada yang 2, ini ada yang 3 akar. Ya, ini ada yang 3 akar, ini ada yang 2 akar. Bagaimana kita tahu kita ini 2 akar atau tidak akar? Di dalam Abhidhamma kan hanya 1. Kalau kita 3 akar atau 2 akar, berarti kita bisa mencapai jhana atau tidak. Kalau kita tidak bisa mencapai jhana, berarti kita bukanlah manusia 3 akar. Tapi ada sebagian para guru meditasi mengatakan kalau kita sudah bisa mencapai uga nimita, atau bisa mencapai parikama nimita saja, itu termasuk orang yang dikategorikan sebagai 3 akar. Jadi kalau Anda meditasi tiba-tiba Anda timbul parikama, timbul ugaha, itu sudah termasuk kata sebagian para biku mengatakan Anda adalah 3 akar. Tapi kalau meditasi Anda sudah bersusah payah tidak menemukan nimita, gambaran, baik itu parikama, ugahan maupun patibaga, ya Anda susah untuk bisa dikatakan sebagai kategori sebagai 3 akar. Tapi persoalan kita hari ini mau 3 akar atau 2 akar, ya tidak ada masalah, yang penting kita sekarang berusaha supaya di masa mendatang kita bisa menjadi 3 akar, begitu Cilusi. Jadi jelas sekali memang kalau kita sudah lahir sebagai manusia cacat, kita ahetuka. Dan kalau orang sudah ahetuka, untuk bisa mencapai konsentrasi susah sekali. Kenapa? Contohnya misalnya, dia datang ke tempat kebaktian dengan dengan tubuh yang tidak sempurna misalnya. Pasti punya keterbatasan. Dan biasanya orang yang tidak punya tubuh yang sempurna itu pasti punya rasa iri atau punya rasa benci kepada dirinya atau iri kepada orang yang lebih punya, gitu kan? Seperti itu Cilus. Ya. Terima kasih Romo atas penjelasan. Ya, Cilusi, makasih. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Boleh dipersilakan langsung di-unmute. Jika tidak ada lagi, terima kasih atas penjelasan Romo Ruby.
sebelum menutup kelas, mungkin ada pesan dari Romo Ruby buat kita untuk kelas malam hari ini. Ya, kelas Kama Pacayo sebenarnya sudah selesai, ya. Tapi saya minta satu session lagi Jumat depan untuk saya sisik tambahkan dari materi-materi yang lain supaya lebih sempurna. Itu saja sih harapan saya. Mohon bersabar, bab 8 ini cukup panjang memang. Tapi kalau Anda sudah belajar Patana, hidup Anda akan jauh lebih baik gitu ya, karena sudah bisa mengenal ajaran Buddha lebih dekat. Itu saja sih harapan saya. Tetap semangat, terima kasih. Saya sudah punya kalenimita yang baru. Selamat datang Pak Diki, Ibu Eka, ya, Ci Lucy, dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa ikut Zoom secara langsung, tetapi teman-teman telah mendukung keberadaan pelajaran Abhidhamma ini terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih juga kepada Romo Adi dan tim yang sudah bersusah payah untuk terus mengadakan acara ini. Sekali lagi terima kasih, penghargaan tertinggi buat teman-teman semua. Mahanamo Dana. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Patidana. Saya minta bantu Pak Hendra untuk membacakan Patidana. Baiklah, pada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menutup dengan Patidana. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yananyani Katanime Te Sanca Bagino Hontu Sata Nanta Pamanaka Yepia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anyi Maja Tawerino Sata Titan Tilo Kasming Te Buma Catuyonika Pance Kaca Tuo Kara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidana Me Anumo Dantu Te Sayang Ye Cimang Napak Jananti Dewa Te Sang Niwe Dayuk Maya Dina Napu Nyanang Anumo Dana Hetuna Sabe Sata Sada Hontu Awira Suka Jiwino Kema Padanca Papondo Te Sasa Si Catang Suba Sadu Sadu Sadu. Dan selanjutnya mari kita tutup dengan doa penutup nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita bersama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Terima Paman, kasih Pak Hendra. Bapak Ibu. Romo.